Halo semua, perkenalkan nama saya Zevan Valerian dari Teknik Mesin Angkatan 2021 dengan NPM 21066306111. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang saya buat dalam rangka menjalankan tugas pemrograman teknik. Jadi saya membuat converter. Converter ini dipakai untuk mengetahui apakah kecepatan kita di jalan tol sudah ideal atau belum. Prinsip kerja konverter ini adalah dengan mengubah jarak dan waktu menjadi kecepatan. Setelah didapat kecepatan, maka akan didapat juga kesimpulan apakah kecepatan tersebut terlalu cepat atau terlalu lambat atau normal. Berbeda dengan program pertama, program ini mengalami beberapa penambahan komen, yaitu komen for dan komen while. Kita masuk dalam programnya dev main. Dev atau function adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Kemudian urutan iterasi for dengan list. For dengan list, untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list, kita bisa menggunakan fungsi enumerate. Nah, fungsi tersebut akan mengekstrak dua buah nilai. Yang pertama adalah index, yaitu urutan iterasi yang keberapa, dan item, yang mana itu adalah nilai dari list itu sendiri. List gerbang tol sama dengan dalam kurung Baros, Pasir Koja, Kopo, Motoha, Buah Batu, Cileunyi. Ini adalah 6 gerbang tol yang terdapat di Kota Bandung. Selanjutnya for i gerbang tol in enumerate dalam kurung list gerbang tol. Di sini variabel list gerbang tol digunakan sebagai parameter. Komen print i gerbang tol. Nah, nantinya akan terpampang list 6 gerbang tol ini beserta nomor urutan di awalnya. Komen input gerbang tol yang dicari sama dengan input dalam kurung masukkan pintu gerbang tol asal Anda. Nantinya user atau pengguna akan memasukkan salah satu nama gerbang tol yang sudah tertera di sini. Nah, selanjutnya perulangan while dengan break. While dengan break. Ketika perintah break dipanggil, maka perulangan akan dihentikan secara paksa. Print bukan koma list gerbang tol dalam kurung i tutup kurung. Jadi misalkan kita usernya ini menginput atau mengetikkan kata kopo di sini. Nah, nanti maka akan muncul tulisan bukan Baros, bukan Pasir Koja. Karena kopo ini berada pada urutan ketiga setelah Baros dan Pasir Koja. Maka disinilah perulangan akan berhenti. Namun apabila gerbang tol yang diinput tidak sesuai, maka akan muncul kalimat maaf, gerbang tol Anda asal Anda tidak ditemukan. Harap pilih sesuai daftar yang tertera. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu jarak sama dengan input. Di sini fungsi input ini menerima satu buah parameter string yang mana parameter tersebut akan ditampilkan di layar sebelum user memasukkan sebuah data lagi. Dengan pertanyaan berapa km total perjalanan yang sudah Anda tempuh, itu nanti akan menjadi jarak, dan dengan pertanyaan berapa jam perjalanan Anda, itu akan menjadi waktu. Kemudian masukkan rumus kecepatan yang mana adalah jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan dalam kurung integer jarak dibagi integer waktu. Kemudian if kecepatan kurang dari 60. If di sini berarti pengambilan keputusan atau kondisi if digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Kemudian print kecepatan kendaraan Anda, kecepatan. Nah, di sini kecepatan yang ini itu merupakan hasil pembagian jarak dan waktu tadi, dan satuannya kilometer per h atau kilometer per jam. Kemudian tulis lagi print Anda terlalu santai dalam membawa kendaraan, percepat. Nah, ini kalau kecepatan yang didapat kurang dari 60 km per jam. Elif kecepatan kurang sama dengan 70. Kalau if merupakan kondisi utama, nah elif ini adalah kondisi kedua atau ketiga hingga ke X. Nah, setelah itu repeat sama dengan input. Jika user mengetik ya, apakah Anda ingin mencoba lagi? Ya, maka program akan dimulai dari awal lagi. Jika mengetik tidak, maka program akan berhenti. Else, selain ya atau tidak,
else atau segala sesuatu yang selain dari ya atau tidak, maka program juga akan berhenti selayaknya user mengetikkan kata tidak, dan akhirnya ditutup dengan main. Nah, sekarang kita coba menjalankan programnya. Di sini langsung terpampang 6 gerbang tol yang ada di Bandung. Nah, setelah itu kita masukkan saja gerbang tol kita ambil misalkan Kopo. Nah, di sini Kopo merupakan Baros, bukan Pasir Koja. Jadi Kopo ini letaknya di urutan ketiga, maka bukan Baros, bukan Pasir Koja, dan pengulangan berhenti. Setelah itu kita masukkan total perjalanan yang kita sudah tempuh, kita ambil 90 km. Berapa jam perjalanan Anda, kita coba input 1 jam, dan sistem otomatis menghitung bahwa kecepatan kita itu 90 km per jam. Di sini disimpulkan kita itu melaju terlalu cepat, kita bisa terkena denda. Nah, apakah kita ingin coba lagi, ya atau tidak? Jika kita ketik iya, maka akan mulai dari awal lagi, dan jika tidak, program akan berhenti jika kita memencet OK di sini. Kan flowchart ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam memahami suatu program. Nah, di sini kita mulai dari start yang dilambangkan dengan oval. Kemudian juga setelah bentuk ini ada 2 jajar genjang yang bertuliskan display list gerbang tol dan input gerbang tol asal. Nah, jadi sistem otomatis pertama-tama akan mendisplaykan list gerbang tol, kemudian user diminta untuk menginput atau mengisi gerbang tol asal user dari mana. Kemudian setelah itu akan diperhadapkan dengan suatu decision yang dilambangkan dengan belah ketupat. Nah, di sini while i kurang dari len list gerbang tol, if list gerbang tol sama dengan gerbang tol yang dicari, break. Nah, jadi apabila user menginput salah satu gerbang tol yang sesuai dengan yang ada di daftar atau di list ini, maka masuknya itu true. Maka otomatis sistem akan melaksanakan command print bukan di koma list gerbang tol i. Setelah itu false. Setelah itu program juga akan langsung meminta user untuk menginput jarak dan waktu lagi. Nah, setelah itu apabila user menginput gerbang tol yang salah atau yang tidak termasuk di list ini, maka sistem otomatis akan melaksanakan command print gerbang tol tidak ditemukan. Nah, setelah itu sistem juga akan melaksanakan command yang sama, yaitu meminta user untuk menginput jarak dan waktu. Setelah itu sistem otomatis akan melaksanakan function kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, nanti dari function kecepatan sama dengan jarak per waktu ini akan didapat angka. Nah, angka itu antara 4 ini. Apakah angka itu kurang dari 60, kurang dari sama dengan 70, kurang dari 80, ataukah lebih dari sama dengan 80. Kita ambil misalkan kecepatan yang didapat itu 65 km per jam. Maka dari decision ini atau pengambilan keputusan di belah ketupat ini, maka di sini masuknya 0, kemudian kurang dari sama dengan 70 karena 65. 65 berarti di sini yes. Setelah itu sistem akan print kecepatan kendaraan Anda, kecepatan. Nah, di sini kecepatan ini sudah berupa angka, yaitu 65 km, 65 saja, baru di sini otomatis sistem akan menambahkan satuannya, yaitu kilometer per jam, kesimpulannya kemudian kecepatan Anda normal, pertahankan. Begitu pula apabila kita mendapatkan kecepatan selain yang satu ini. Nah, setelah itu masuk lagi ke command input repeat. Di sini user diminta untuk ditanya untuk apakah user ingin mengulangi lagi program ini dari awal. Nah, jika user mengetikkan kata iya, maka program akan dimulai dari awal seperti
seperti ini, mulai dari start. Namun apabila user menginput kata tidak, maka program akan berhenti. Atau jika program menginput selain kata iya atau tidak, dia itu masuknya ke kata else. Nah, else di sini itu selayaknya user menginputkan kata tidak, maka program akan berhenti juga. Nah, demikian flowchart dan penjelasan mengenai program yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya, terima kasih.